Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Oke, semoga ya selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun sahabat berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya, general reading, pembacaan secara umum ya. Energi ditarik secara acak ya, jadi bisa resonate bisa tidak, jadi mohon untuk bijaksana dalam menghadapi readingan ini. Orang ini diam-diam ada rencana untuk bertemu dengan kamu ya. Orang ini diam-diam ada rencana untuk ketemu sama kamu. Kita akan lihat dia ini siapa, orang ini siapa, orang baru atau orang lama atau orang terdekat kamu, seperti itu. Siapa kita akan lihat. Tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan atau orang ini siapa ya, bayangkan. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Jika resonate, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jika tidak resonate, jadikan pembelajaran, ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang aja. Dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Tetap menyerahkan apapun ya pada Sang Maha Sempurna. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidup ya. Gunakan intuisi. Kita akan mulai. Orang ini diam-diam merencanakan untuk bertemu dengan kamu atau punya rencana ketemu dengan kamu. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Orang ini siapa? Orang ini sudah mempertimbangkan ya tentang keinginan dia. Dan orang ini sudah bertahan lama ingin melakukan sesuatu, yaitu ingin bertemu dengan kamu, dan dia sudah cukup mempertimbangkan dan cukup bertahan lama dengan perasaannya ke kamu ya, orang ini. Oke. Seseorang ini punya ikatan sama kamu ya, ikatan ya, entah ini kedudukannya orang lama atau orang baru, tapi ada ikatan. Ada komitmen ya di sini sama kamu. Begitu. Perasaan ya, main perasaan dia. Jadi ada komitmen. Dimana orang ini sudah lama ingin bertemu dengan kamu. Mungkin ya biasanya sudah bertemu sih, cuman saat di reading ini dia ingin bertemu dengan kamu. Sudah merencanakan ingin bertemu dengan kamu. Untuk yang lagi break, untuk yang lagi saling jeda ya, atau untuk yang jauh gitu. Dia ingin atau mempunyai rencana, orang ini mempunyai rencana untuk bisa bertemu dengan kamu, seperti itu. Udah cukup lama ini ya bertahannya, udah dipertimbangkan masak-masak, tapi baru rencana ya ingin bertemu dengan kamu. Orang ini sudah merencanakan. Kita lihat lagi kartunya. Seseorang ini yang ingin bertemu dengan kamu ini kecewa ya, pernah kecewa baik di dalam hubungan ini dan juga di hubungan yang lalu. Ini orang ini sudah di hubungan ini juga pernah kecewa, pernah berkomitmen dan kecewa, tapi juga orang ini pernah mengalami masa lalu yang kecewa. Orang yang tapi tetap bertahan buat kamu ya di sini ya. Walaupun sudah pernah kecewa sama kamu, masih sayang. Pernah komitmen, ada komitmen. Ya. LDR-an ini kebanyakan LDR-an ya. Ada yang memang bertemunya atau dipertemukan melalui sosmed ya, media sosial atau sosial media. Ada yang LDR-an. Orang ini sudah merencanakan lama. Ini ada yang sudah komitmen, ada yang sudah berkomitmen dan pernah kecewa. Yang pasti orang ini pernah kecewa dalam komitmen berhubungan
terhubung dengan kamu dan dia ingin bertemu seperti itu. Kok diulang-ulang Tondes? Iya, untuk menegaskan. Karena ada yang langsung tahu, paham, ada juga yang belum, seperti itu. Ya. Ya. Ini orang sepertinya ingin serius ya. Jadi walaupun dia tuh pernah kecewa sama kamu, ya orang kecewa kan belum tentu putus ya. Mungkin berantem yang membuat dia tuh sangat down, sangat kecewa, atau mungkin ya kecewa karena kamu selalu tidak peduli, atau dia ini bisa universal, bisa energinya ini punya energi kamu, tapi ada energi dia. Tapi kita berbicara tentang orang itu. Ya orang ini tetap bertahan sama kamu. Ini pasangan kamu ya, ada sebagian besar berpasangan, tetapi sudah mengalami sebuah kekecewaan, tapi dia tetap bertahan. Ya, yang LDRan juga ada, udah berkomitmen tapi LDRan, ya. Dan dia ingin serius membicarakan tentang hal-hal hubungan ini, karena dia cinta, karena dia sayang. Dia bertahan dengan komitmen ini walaupun pernah kecewa, seperti itu. Dia nggak ambil pusing. Ya kalaupun kecewa dia nggak pernah ambil pusing. Cuman ya maafin gitu. Tapi kamu mungkin juga pernah kecewa sama dia. Tapi tetap dia di sini ingin berencana menemui kamu, ketemu sama kamu untuk membicarakan tentang sebuah keseriusan hubungan. Bener nggak, Des? Ini adalah prediksi, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kamu menginginkan atau tidak, gitu aja. Kalau kamu nggak menginginkan, berarti ini tidak resonate. Tapi kalau kamu menginginkan, ini berarti resonate. Gitu, oke? Oke. Dia berjuang. Dia sudah berjuang selama ini untuk bisa mewujudkan menikahi kamu. Ya, dia berjuang. Jadi walaupun sudah kecewa, gimana ya, namanya orang cinta itu walaupun berantem yang benar-benar menyakitkan hati, benar-benar membuat kecewa, hubungan ini sepertinya kayaknya mau kandas gitu, tapi namanya cinta tulus. Nah, kalaupun kekecewaan, kalau nggak keterlaluan masih ditoleransi bisa, dan ini masih bisa ditoleransi, makanya dia masih bertahan dengan perasaan dia ke kamu. Ya, berjuang, dia berjuang di sini. Ini sebelum komitmen hubungan ini ceritanya itu pernah hubungan suka sama suka aja di sosmed itu. Saling nge-like, saling follow, ya kan. Akhirnya saling komentar, tuker-tukeran nomor HP, kemudian tukeran nomor WA, kemudian ngechat, infokan, sambung. Tapi kemudian saling kecewa. Terus komitmen, terus saling kecewa. Kemudian ya mungkin saling jeda, saling nggak pakai putus ya, tetapi saling minggir gitu. Tetapi orang ini tetap bertahan sama kamu karena dia ya cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan dia masih ingin berkomitmen sama kamu, dan udah mempertimbangkan sekali orang ini ingin bertemu dengan kamu. Ya, ini ada yang LDRan, ada yang satu lokasi ya. Ada yang teman kerja gitu maksudnya. Tetapi di sini dia ingin bertemunya dalam tanda kutip, ingin membicarakan sesuatu tentang keseriusan. Dia selama ini berjuang ya. Mungkin sekarang udah mulai mengerti tentang perasaan dia ke kamu, dari suka menjadi sebuah komitmen itu, dan dia memang sudah merasakan bahwa kamu adalah cintanya. Kamu adalah bagian dari hidupnya. Mungkin kamu baik, mungkin kamu tulus, tapi dia menyanyiakan, akhirnya terjadi berantem seperti itu kan. Namanya orang cinta itu kalau sudah pacaran itu seperti sudah memiliki gitu loh. Enggak ngecat sehari, enggak dibalas langsung aja marah. Cuma telat balas saja marah, enggak dicat juga marah, enggak ngasih kabar marah. Seperti itu kalau sudah mempunyai komitmen itu seolah-olah saling memiliki gitu loh. Jadi saling ngontrol gitu. Sebetulnya tidak boleh. Ya. Tetap percaya aja sih, kalau udah, apalagi udah komitmen ya, percaya aja sih ya, seperti itu, setia aja sih ya. Kalau kita setia kok dia melengseng, makanya jangan kasih cinta kamu 100%, kasih aja 50%, baru pacaran kok udah 100%. Itu namanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi.
Dia berjuang untuk menenangkan pikiran dari kok suka menjadi suka sama suka menjadi sebuah komitmen. Kemudian ya, ini ada potensi untuk ada yang dari teman biasa ya, tapi udah terjalin komitmen. Ya, ini kayak sejarah berjuang loh, dari teman atau dari suka sama suka menjadi sebuah komitmen. Kemudian kecewa, saling menjauh atau saling introspeksi diri atau saling jeda, atau bahkan ada yang sudah saling masing-masing gitu, dari teman ya dibina. Dia sudah berjuang, makanya dia mempertimbangkan dan ingin bertemu, tetap bertahan karena dia memang benar-benar sayang kali ya. Dan ini nanti akan ada namanya pembuktian, ada kesuksesan ya. Dia sukses memelihara perasaannya untuk kamu, menjaga perasaannya untuk kamu. Kalau kamu yang kecewa ya, kalau kamu tidak mau ya bicara aja, nanti kalau ketemu ditemuin aja. Ini alam semesta mendukung hubungan ini. Kamu bilang tidak mau, tapi alam semesta mendukung hubungan ini. Nanti alam yang akan menyatukan kalian. Bagaimana caranya? Alam yang akan, waktu, ibaratnya seperti itu, waktu yang akan bicara. Ya, itu sudah jadi keputusan matang. Keputusan dia sudah mempertimbangkan untuk bertemu dengan kamu. Ya, ini bisa mantan, bisa pacar, bisa orang yang sudah bukan putus ya, saling berjauhan, nggak ada komunikasi sama sekali, tapi nggak ada kata putus gitu ya, cuman ghosting, langsung hilang gitu aja, kayak dipangan, kayak ditelan bumi gitu, langsung hilang gitu. Tapi tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena dia ternyata nggak bisa membohongi diri sendiri, perasaan sayang itu ada ya, dan ingin serius. Mungkin dia ghosting karena kamu udah pacaran lama, minta dinikahin, kamu ndak dinikahin, cuma dijanji-janjiin doang. Nah, akhirnya kamu yang ghosting, tapi dia enggak. Dia tetap mencari kamu, atau dia yang ghosting tapi mempersiapkan diri, dan dia sudah yakin bahwa dia ingin menjalani hubungan ini menjadi serius gitu. Paham ya? Paham. Kalau kurang detail silahkan personal reading. Kalau yang resonate silahkan jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau ini adalah milik kamu dan ini adalah keinginan kamu, mudah-mudahan disemogakan. Kalau yang tidak resonate karena kamu nggak mau nikah sama dia, jadikan sebagai pembelajaran atau ambil manfaatnya. Kalau pacaran itu yang gentle, terus jangan pacaran lama-lama, buat apa? Apalagi perempuan tuh pihak rugi. Bertahan, ini ditegaskan ya. Di sini memang dia udah bertahan dan mempertimbangkan hubungan ini. Orangnya gak pelit ya. Ini orangnya hemat, bukan pelit tapi orangnya hemat ini ya. Tidak suka ngajak jajan banyak-banyak, paling jajan bakso gitu. Kalau enggak ya jalan-jalan aja, kan udah beli bensin. Orangnya ini yang kamu, orang ini ya, ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, dia energi kamu bisa energi. Orangnya ini hemat. Hemat, kalau keluar ya beli kopi aja. Ngopi di pinggir jalan berdua sambil ngobrol, atau beli kacang sukro gitu ngobrol. Ya, enggak pernah masuk kafe ya, enggak pernah, ini terlihat seperti itu. Ya. Awalnya dia tidak ingin memang benerin, saling jeda-jeda gitu, saling masing-masing, karena memang nggak cocok ya, berdua itu udah nggak ada kecocok, merasaannya begitu perasaannya. Tapi setelah berjalannya waktu, nanti waktu yang akan bicara ya, ternyata dia menyadari bahwa dia itu ada rasa sayang, ada rasa cinta, ada rasa ingin menikahi kamu ya. Ada beban, dia mempunyai beban ya. Orang ini bisa sulung, bisa single parent, punya tanggung jawab terhadap keluarganya, makanya nggak mau diajak nikah, tapi sekarang sudah mau dia. Kalau kamu mau ngajak, bukan kamu yang ngajak nikah sekarang, malah dia. Amin, amin. Waduh. Hemat ini ya, nanti kalau nikahnya pas-pasan, maksudnya ya cukup makan-makan aja, nggak usah dipikirin.
Oh gitu. Dulu tuh ada beban juga karena dia juga ragu-ragu terhadap perasaannya dia sendiri ke kamu. Padahal ya udah jalan, udah komitmen, tapi dia masih ragu-ragu terhadap hubungan ini. Tetapi sekarang ya komitmen gitu, tetapi masih ragu-ragu. Ini tegaskan di sini ya, diklarifikasikan. Tapi sekarang nggak ada kecocokan, ya ada, punya beban tanggung jawab, masih ragu-ragu. Tapi dia masih bertahan sama kamu gitu ya. Kita lihat lagi penegasannya di sini. Ya dipikirkan ya, karena ragu-ragu begini nih. Kamu itu di mata dia tuh sosok yang mandiri gitu loh. Orang boleh percaya boleh enggak. Sebetulnya ada sebagian yang maskulin atau pria itu suka dengan feminim yang mandiri, feminim yang ya mandi makan tidur sendiri. Mandiri istilahnya tuh mandiri ya, bisa cari uang, enggak ngandalin seorang pasangan gitu. Senang. Tapi terlihat di sini, yang di sini ini terlihatnya dia itu minder ya kalau ngelihat kehidupan kamu yang bisa mandiri ya. Kan di sini terlihat dia hemat. Uang aja dia hemat. Ya, seperti itu. Di antaranya itu kenapa dulu dia ghostingin kamu atau seperti ini ya ndak ingin sama kamu, kan ndak suka nih. Terus ini ada beban banyak yang dia pertimbangkan, tapi sekarang tidak ya. Sekarang dia sudah mempertimbangkan, sudah bertahan lama untuk menjaga perasaan dia ke kamu, untuk kamu. Ya diantaranya juga dia agak minder karena kamu sosok yang mandiri, sosok yang galak, mungkin yang bikin kecewa dia itu karena kamu suka. Sebetulnya mas feminim itu kalau galak bukan karena nggak sayang, ya justru peduli ya. Kalau udah lulu gue udah nggak bakalan kamu ngasih tahu ya, jam sekian jangan mandi, udah malam nanti rematik, kalau sakit minum obat, jangan lupa makan siang, jangan lupa tidur sore-sore, jangan malam-malam. Sebetulnya seorang feminim itu berlaku seperti itu bukan karena judes atau bukan karena galak, tapi di sini digambarkan sebagai orang yang judes tapi penyayang gitu. Itu perhatian loh. Nah ini yang mengangenin ya, dia kangen dengan kegalakan kamu itu gitu loh. Galak kok dikangenin itu ya. Dia seorang pria memang seperti itu, maskulin ya, kita bahasa kerennya maskulin. Di dalam tarot itu sebetulnya maskulin atau feminim, tapi kita bicara dengan orang nggak semua ngerti maskulin feminim itu apapun ya. Ada yang memang ibu-ibu yang ya baru menemukan video ini seperti itu ya, kan nggak tahu ya. Kita perjelas saja, kalau maskulin itu jenis kelamin pria, kalau feminim itu jenis kelamin wanita, seperti itu ya. Dan di sini takut dikhianatin karena apa? Karena kamu mandiri, ini penegasannya ya. Karena kamu tuh feminim yang mandiri gitu, yang bisa mencari uang sendiri, yang nggak mengandalkan. Jadi kayaknya tuh levelnya tuh lebih tinggi kamu daripada dia. Tapi saat ini yang dia sudah pikirkan, sudah pertimbangkan, karena kamu juga sering bicara tentang ketulusan, tentang apa itu cinta, nggak usah memandang cinta tanpa syarat gitu, ibaratnya seperti itu. Ketulusan tuh lebih penting kayak gitu, kasih sayang tuh lebih penting, materi nanti dicari belakangan kayak gitu kan. Nah di sini yang sekarang dia mulai mapan, mulai mempertimbangkan, dan dia memang sudah bertahan dengan keadaan perasaan dia ke kamu, karena ternyata setelah ditimbang-timbang kamu tuh lebih baik gitu loh. Kamu tuh galak tapi penyayang, kamu sudah mandiri tapi tulus kayak gitu-gitu. Dan dia terakhir ini ditegaskan takut dikhianatin. Kenapa? Karena kamu sosok yang mandiri, sedang dia ibaratnya tuh level status sosialnya tuh dia di bawah kamu gitu loh. Paham enggak? Oke. Nah, seperti itu ya. Orang ini orang yang sudah kamu kenal. Mungkin ini adalah pacar kamu atau masih punya komitmen kamu, tapi belum ada putus, tapi sudah saling menjauh. Ada juga yang lagi pacaran belum lama kayak gitu. Ada single parent ketemu lajang, lajang ketemu lajang. Karena apa? Karena orang ini sekarang punya rencana ingin bertemu kamu karena dulu itu masih ragu-ragu,
masih punya beban tanggung jawab ya, terus masih belum ada kecocokan, masih dalam tahap penyesuaian atau beradaptasi gitu, tetapi kamu terlihatnya sebagai sosok yang galak, sosok yang judes, sosok yang mungkin menurut dia tuh sosok yang suka ngatur. Ini bisa 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 duda, bisa janda ya. Pokoknya bisa bisa cowok, bisa cewek, bisa pria, bisa wanita gitu ya. Bisa single parent, bisa lajang, bisa gitu. Ya, dan kamu melihat kamu tuh sosok yang mandiri. Banyak ya kendalanya yang membuat dia itu kemarin itu ghosting atau menolak untuk menikah dengan kamu. Tetapi dia akan bertemu dengan kamu, dia sudah ingin mempertahankan, udah bertahan dengan perasaannya ke kamu, udah dipertimbangkan, ternyata kamu tuh ya best woman gitu loh. Wanita baik ya, wanita terbaik. Atau kalau kalau maskulin ya maskulin terbaik, pria terbaik yang bertanggung jawab gitu. Jadi mau kamu dinikahin. Sekarang kamu yang nikah. Kalau yang ini feminim berarti eh, yang kita bicarakan kamu berarti kamu wanita gitu, berarti kamu mau nikah sama dia dan dia akan datang aja nikah. Jadi dulu tuh kendalanya seperti itu. Itu permasalahannya banyak, tidak cuma karena ingin menikah, tapi karena kekecewaan. Tetapi dia sekarang udah paham. Karena waktu, tempat yang jauhan, dia sekarang udah paham. Kalau dulu tidak ada kecocokan, sekarang udah berasa ada kecocokan setelah, ya namanya orang kenal tuh enggak sehari langsung klik gitu kan, enggak. Justru, tapi justru yang lebih parah itu kalau sudah menjalin sebuah hubungan itu lah mau kelihatan satu sama lain itu karakternya mulai tampak gitu. Nah, disinilah yang membuat dia ragu-ragu diantaranya seperti itu ya. Oke, di sini ada energi apa nih? Ada energi Libra, juga ada energi ada energi Libra, kuat sekali energi Libra, ada energi Capricorn, juga ada energi Taurus, ya, juga ada energi, ada energi Libra kuat sekali ya di sini ya, Libra kuat ya di sini. Terus ada energi Sagittarius tapi enggak terlalu kuat. Ada energi Leo, ya, banyak elemen tanah, elemen udara, elemen air, elemen udara tercurah di sini ya gitu. Tapi yang paling dominan adalah ada energi Capricorn, ada energi Taurus ya. Ya, itu aja yang paling kuat sekali. Oke? Oke. Sekarang kita akan shuffle pesan buat kamu yang mau nonton video ini dimanapun berada. Ini pesan buat kamu. The Pool colornya Gondes, versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Gondes akan mengambil 5 sesuai dengan tebaran kartunya. Ya, kita akan lihat. Orang ini diam-diam ada rencana untuk bertemu kamu. Ini diam-diam ya, tapi sudah dibocorin melalui tebaran kartu. Tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan apa yang kamu pikirkan, kemudian dilengkapi dengan doa kepada Sang Maha Pencipta, karena hanya Allah, Tuhan Sang Pemilik alam semesta yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya, atau ambil yang bermanfaat buat kamu, yang tidak bermanfaat buang saja. Oke. Kita akan buka satu persatu pesan untuk yang menonton video ini. Orang ini diam-diam ada rencana untuk bertemu kamu. Tetaplah jadi orang baik. Ini pesan untuk kamu ya. Kemudian ada PHP-in. Ya, kamu permainkan hubungan ya. Kamu PHP-in dia ya. Jangan dong, nanti apapun itu pasti akan membayarnya kamu ya. Karena hukum Tebarto itu berlaku selama dunia ini masih berputar. Jangan berharap yang tidak pasti.
Nah, kalau kamu ngerasa ini nggak pasti, ya mungkin kamu ghosting ya, mungkin kamu pergi tapi ternyata dia akan datang bertemu untuk kamu, punya rencana ketemu dengan kamu. Pesan yang keempat, ada jalani hidup ini dengan semangat. Ya, oke. Dan pesan yang terakhir, ini buat kamu semua pesan. Dia melamunkan cintanya, ya melamunkan kamu, ingin bertemu. Orang ini diam-diam punya rencana ingin ketemu kamu, atau orang ini diam-diam ada rencana untuk menemui kamu. Ya, oke, sahabat Gendes Mendestar tentang hati dan jiwa, tetap menjadi orang baik, tetap jadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama atau dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya, oke. Ya, masih bersama Gendes Mendestar tentang hati dan jiwa. Ya, cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau karena Tuhan sang pemilik alam semesta. Jangan mencintai atas pengertian kamu sendiri agar tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan atau menyesakkan dada seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, ya. Menangislah di saat bahagia, tersenyumlah di saat kamu berduka. Maksudnya seperti ini. Kenapa kamu menangis di saat bahagia itu sebagai tanda syukur, ya. Dan kenapa kamu harus tertawa, tersenyum di saat kamu mendapat luka? Berarti kamu melakukan puji syukur bahwa kamu masih diperingatkan atau diberikan peringatan bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar, atau kenapa kamu luka. Artinya kalau kamu dipertemukan dengan seseorang kemudian misalkan putus gitu, bukan berarti Allah tidak sayang sama kamu, tetapi karena itu sebagai pembelajaran, jangan sampai nanti kedepannya kamu jatuh di lubang yang sama. Oke, sahabat Gendes Mendestar tentang hati dan jiwa, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, ada kesalahan ada milik Gendes Mendestar tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala atau sang pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.